Coy. Bagus nih bang. Coy. Bagus nih bang. Hah? Bagus nih bang. Enggak, stop dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pos 3 Podcast Angka 3. Kali ini kita kedatangan Mbak Tata. Terima kasih Mbak udah datang. Sama-sama, halo Mas, ketemu lagi. Nah, di cerita kali ini Mbak Tata akan menceritakan sesuatu hal yang beda. Tapi cerita ini bukan berdasarkan dari pengalaman Mbak Tata sendiri, melainkan dari orang tua ya Mbak ya? Ibu saya, lebih tepatnya. Oke, jadi Mbak Tata, kali ini cerita apa yang mau disampaikan? Jadi, Tapi bentar dulu Mbak. Buat kalian yang penasaran sama ceritanya, pantengin terus videonya karena kita akan telusuri. Oke, jadi gimana Mbak ceritanya Mbak? ya jadi ini cerita dari ibu saya, Mas. Jadi, dulu ibu saya itu tinggal di daerah Jawa Timur. Jawa Timur. Iya, Tepatnya di mana? tepatnya di kota Jember. Oh, Kota Jember. Ya, kota Oke. Jember. Pada saat itu sekitar tahun 70-an. Oh, oke, tahun 70-an ya. Berarti ibu Mbak masih Sekitar 20 tahunan lah. 20-an ya. Sebenarnya saya nggak tahu tepatnya usianya berapa, tapi sekitar 20 tahun. Pada saat itu, ibu saya tinggal di rumah bersama ibu dan 8 orang saudaranya. Oke. Jadi di rumah itu, di dalam satu rumah itu ada 10 orang. 10 orang ya. Nah, ibunya dan 9 Saudaranya. saudaranya, termasuk ibu saya. Nah, di dalam rumah itu ada satu benda peninggalan nenek dari ibu saya. Oke, apa itu Mbak? Jadi karena dulu ayah dari ibu saya itu seorang abdi negara, jadi dia tinggalnya itu suka pindah-pindah. Berpindah-pindah. Nah, pindah-pindah, mau itu kota, mau itu provinsi, dia itu pindah-pindah di Indonesia itu. Nah, kebetulan pada saat itu ibu saya itu tinggal di kota Jember. Oke. Dia tinggal di satu rumah, rumahnya tuh rumah zaman Belanda, Mas. Oh, Jadi rumahnya itu kamarnya hanya 3, tapi halamannya luas. Jadi di satu rumah itu ibunya ibu saya itu tidur di satu kamar. Saudara perempuan itu tinggal Di satu tidur kamar. di satu kamar. Saudara laki-laki tidur di satu kamar. oke. Nah, pada suatu malam itu ibu saya habis mandi. Habis mandi, dia mau tidur. Dia ngelewatin kaca peninggalan dari neneknya itu. Kaca itu ada di dalam kamar ibu saya kebetulan. Jadi di kamar yang khusus saudara perempuan Oke. tidur itu. Kaca itu selalu dibawa kemanapun dia pindah. Kaca itu selalu ngikut karena itu peninggalan dari neneknya kan. Pada suatu malam setelah ibu saya mandi, jadi pada saat dia masuk ke kamar dari kamar mandi, dia tuh ngelewatin kaca itu. Pada saat dia lewat, di ekor matanya itu dia ngelihat ke kaca itu, tapi yang dia lihat di kaca itu bukan bayangan dia. Bukan bayangan dia. Sosok itu melihat ke depan. Jadi nggak ngikut jalan gitu ya Mbak? Enggak. Balik dong dia. Ih, kok kayak bukan ya? Pas dia balik, dia ngelihat lagi ke kaca itu, udah nggak ada. Udah bayangan dia yang dia lihat. Tapi kondisi pada saat itu di kamar itu cuman ibunya Mbak sendiri aja atau ada saudari lain? Iya, pada saat itu memang posisinya ibu saya sedang sendirian di kamar. Saudari lainnya itu lagi belajar di ruang tengah. Oke. Ibu saya itu cerita kalau memang setiap kali dia ngaca di kaca itu selalu ngerasa kayak ada yang ngeliat, ada yang ngawasin dia dari kaca itu. Dia sempat nanya ke ibunya, ini kaca apa sih? Kok tiap kali kita pindah selalu dibawa-bawa kaca ini? Cuman dari nenek saya itu tidak memberikan banyak informasi ke ibu saya. Dia hanya bilang kalau ini kaca peninggalan nenekmu. Cuma Makanya, itu ya? iya, makanya kita bawa kemanapun. Oke.
Tapi ibu saya selalu ngerasa kalau misalnya dia ngaca itu kayak seperti ada banyak mata yang mengawasi ke dia pada saat dia berkaca di situ. Nah, singkat cerita nih Mas, di lain hari dia malam-malam dia mau tidur. Duduklah dia di depan kaca itu. Dia bengong mungkin sekitar 3 atau 4 menit di depan kaca itu. Dia ngambil sisir. Sisir itu selalu ada sama kaca itu. Jadi kemanapun kaca itu pergi, sisir itu selalu ada. Oh, berarti itu kayak satu paket lah ya? Kayak satu paket. Antara kaca dan sisir itu selalu satu paket. Jadi di mana ada kaca itu pasti ada sisir itu di dekat situ. Sisirlah dia, pakai sisir yang ada di situ. Sisir di depan kaca itu. Sisir dia. Nah, kalau kata orang zaman dulu nih, kalau malam itu pamali buat sisir rambut, malam-malam. Takutnya nanti yang muncul di kaca itu bukan kamu, tapi sosok yang lain, ya, yang bisa muncul di situ. Nah, dia sisiran tuh, malam-malam dia sisiran, pakai sisiran itu. Pada saat dia ngelihat ke kaca situ, dia ngerasa bahwa dia itu tidak sedang senyum, tapi bayangan di kaca, di cermin itu, dia itu sedang senyum dan tatapannya kosong, Mas. Itu apa mungkin penampakan dari almarhum nenek? Kalau menurut aku sih mungkin karena dia ngelanggar pamali itu tadi ya. Jadi yang muncul di cermin itu bukan bayangan dia, tapi udah ada sosok lain yang ngikut ke dia. Oh, berarti bukan sosok dari almarhum nenek ya? Bukan. Oke. Bukan. Jadi memang yang mengganggu itu bukan sosok neneknya yang memang sosok lain, tapi sosok lain yang mungkin karena dia ngelanggar pamalinya itu ya. Sorry Mbak, aku potong. Jadi kan yang ngaca di situ kan pasti banyak nih, nggak cuman ibu Mbak aja nih, tapi kan saudari-saudari yang lain juga. Nah, apakah mereka ngalamin hal yang sama juga nih? Jadi dari 9 bersaudara itu kebetulan yang bisa yang cukup sensitif dengan hal-hal gaib seperti itu adalah ibu saya. Setelah dia ngulik cerita tentang kaca itu, dia jadi makin sering digangguin, Mas. Dengan makhluk yang sama? Iya. Jadi dia menyimpulkan kalau sepertinya yang mengganggu dia itu adalah makhluk yang memang menghuni kaca itu. Oke, dengan sama ya berarti ya. Dengan dia melanggar si itu tadi ya, pamali tadi ya. Jadi dia pernah pada saat dia tidur, zaman dulu tuh kan kasur tingkat tuh, Mas. Dia tidur di tingkat yang paling bawah. Entah dia antara mimpi atau sadar, tapi dia ngelihat ada satu sosok cewek itu lagi duduk di kursi di depan kaca situ dan dia lagi nyisir rambut. Nah, sampai sekarang itu kaca itu masih ada nggak, Pak? Kalau kacanya sih udah nggak ada ya, Mas ya. Tapi kalau sisirnya itu ibu saya sempat ngasih ke saya dan itu sampai sekarang saya simpan. Oh, jadi diwariskan? Iya. Sisirnya ya? Sisirnya. Untuk kacanya sih aku udah nggak tahu ya keberadaannya udah di mana karena itu udah mereka udah pindah dari kota mana, kota satu kota kedua. Aku udah nggak tahu kacanya. Tapi sisirnya itu karena dia bendanya cukup kecil dan portable dan bisa dibawa kemana-mana. Itu sama ibu aku sampai sekarang tuh masih dibawa dan itu dibungkus sama kain putih selalu sama ibu aku. Berarti nggak dipakai ya, Mbak? Enggak, dia nggak pernah pakai, cuman dia simpan aja. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kalau menurut dia sih dia agak trauma ya untuk pakai sisir itu karena memang ada pengalaman yang traumatik dengan sisir dan kaca itu. Tapi boleh tahu nggak sih Mbak alasan ibu Mbak ini mewariskan ke Mbak gitu? Karena kan dari sekian banyak anaknya yang tadi ada 9 ya. Kenapa cuma diwariskan ke Mbak gitu? Apakah ada pesan khususnya nggak sih Mbak? Jadi kalau dari ibu saya itu menurut ibu saya kan saya ini anaknya yang cukup peka dengan hal-hal seperti itu. Jadi mungkin benda itu dia titipkan ke saya. Menurut dia saya akan bisa menjaga benda itu. Bendanya, Menurut dia saya cukup kuat lah untuk bisa ngejagain benda peninggalan dari neneknya itu. Itu sih Mas. Oke, berarti bisa dibilang benda peninggalan ini salah satu benda yang sangat sakral kali ya. Karena mungkin zaman dulu sering dipakai oleh nenek berarti ya, nenek. Jadi itu sisir dari nenek.
nenek buyut aku berarti ya. Nenek buyut ya? Nenek buyut aku, terus ke nenek aku, terus ke ibu aku. Nah terus sekarang turun nenek ke aku. Ibu Mbak ini pernah cerita nggak sih? Maksudnya kenapa si benda-benda ini, kaca dan juga sisirnya ini menjadi bisa dibilang sakral gitu? Apakah ada cerita lain Mbak di balik itu? Jadi konon ceritanya cermin dan sisir itu nenek buyut aku dapat dari bisa dibilang orang pintar pada zaman itu. Jadi dia memberikan cermin dan sisir itu kepada nenek buyut aku sebagai hadiah untuk nenek buyut aku karena dulu katanya nenek buyut aku tuh pernah minta tolong ke orang itu untuk pasangin susuk Mas. Oh, oke. Makanya jadi nempel sampai sekarang ya. Jadi setelah dipasang susuk, nah orang pinternya itu ngasih cermin dan sisir itu ke nenek aku, ke nenek buyut aku. Oke. Make sense jadi kenapa benda-benda tersebut menjadi sakral berarti ya. Dari situ ya. Nah kalau misalkan tadi kan Mbak bilang Mbak masih megang nih sisir itu. Aku masih nyimpan. Pernah Mbak gunain berarti? Aku sih kalau gunain sih belum pernah ya Mas. Jujur aku masih agak Nggak berani juga takut ya, karena dengar historinya. Jadi aku kayak, duh berani nggak ya? Takutnya ntar ada yang ngikut gitu. Oke. Nah tapi nih Mbak, mungkin untuk khusus untuk penonton kita nih Mbak, boleh nggak sih kalau misalnya kita challenge Mbak nih untuk mungkin bisa dibilang pertama kali ya menggunakan sisir itu dengan kondisi yang malam seperti ini, dan kita mencoba nih, katanya kan pamali kalau misalnya nyisir tengah malam. Ya tapi itu pamali loh Mas. tapi nggak apa-apa kalau misalnya Mbak keberatan, nggak apa-apa, kita nggak mau maksa. Aku sih bawa sih sisirnya. Aku bawa. Sekarang bawa. Iya. Nah boleh nggak Mbak? Mungkin biar kita melihat langsung gimana sih prosesi pada saat memakaikan sisir itu gitu. Bisa nggak Mbak kalau? Sisirnya sih emang modelnya model tua banget sih, model zaman Belanda banget. Boleh nggak kalau kita misalnya kita tunjukin ke penonton kita? Boleh, mau lihat? Boleh. Mau lihat, boleh. Tolong. Iya. Guys, jadi ini spesial banget nih, Mbak Tata bawa sisir yang keramat tadi untuk ditunjukin ke kita nih guys. Dan nanti kita akan lihat juga gimana Mbak Tata untuk pertama kalinya make sisir itu setelah dari berapa puluh tahun berarti Mbak ya? Iya, dari tahun 70-an. Berarti harusnya sisir itu sih sebelum ya, jauh sebelum dari tahun 70 itu dia udah ada di keluarga ibu saya. Oke. Nah, tapi ini spesial guys untuk kalian guys. Kita akan lihat. Mbak aja yang megang. Takut gue. Jadi ini Mas, jadi sisir ini tuh selalu dibungkus dengan kain putih seperti ini. Oke. Nah, aku coba buka ya. Iya. Gue juga penasaran sih gimana. Jadi sisirnya emang modelnya kayak kuno banget gitu loh Mas. Model kuno ya. Iya. Kayak gini sih emang modelnya, dia kuno banget gini. Dan ini dari kuningan asli Mas. Dia nggak akan bisa karatan. Ini nggak pernah Mbak pakai ya? Nggak, aku nggak pernah pakai, cuma aku simpen aja. Dipegang boleh Mbak? Boleh. Mau pegang. Lu berani Bang? Takut juga sih. Bener boleh Mbak? Boleh, silakan kalau mau. Jangan nih Bang Ri. Serem Bang Ri. Mau coba pakai? Boleh ya? Boleh. Coba ya. Silakan. Tar dulu Bang. Tar di sana. Gue takut tuh ya, ini udah gituin. Ayo lo ngikut sama Bang Bri. Wow. Keren bro. Masnya kalau mau nyoba? Enggak apa-apa. Nih. Lihat aja cukup. Hah? Jangan nih. Wih, tapi ini iya sih. Ukiran-ukiran sih masih bagus banget ini. Dia nggak karatan loh dari tahun segitu. Udah nih Mbak, takut Mbak? Kayaknya kuningan ya. Kuningan itu. asli. Makanya dia nggak bisa karat. Dia nggak bisa karat. Berarti boleh kali Mbak dicobain Mbak. Berani, Mbak? Serius nih Mas. Nggak, tapi kita nggak maksa. Cuman kalau misalkan Mbak nggak apa-apa, kita sih seneng ya. Iya gitu, penasaran juga sih sebenarnya. Aku sih juga belum pernah nyoba sih ya. Cuman ya Bismillah aja lah ya. Selama kita nggak
niatnya kan nggak jelek juga, Iya, ya betul. kan. Ya semoga sih yang mungkin kalau mungkin ada yang menunggu benda ini tahu kalau niat kita tuh nggak Baik. buruk, Iya. karena kita nggak ada niat untuk ngerjain atau gimana. Kita pure pengen nyobain aja, memang nggak punya ide. Boleh. Boleh saya bantu Mbak pegang kainnya? Boleh, bisa ya Mas. Iya. Maaf ya, saya nggak bisa bantu apa-apa nih. Megang kain aja ngeri bro. Dari tahun 70. Terus ini nggak apa ya? Oke. Mbak, tapi kalau nggak bisa ini jangan dipaksa nggak apa Mbak? Sebenarnya yang serem sih pamali sisir malam-malam sih ya Mas ya. Iya. Itu agak-agak main pamali ya. Iya. Agak-agak merinding juga sih mau ngelakuin, tapi udahlah nggak apa-apa. Bismillah aja. Pertama kali guys. Oh, jadi waktu itu nyisirnya biasa ya? Sebenarnya biasa aja sih. Nah, makanya mungkin apakah karena cerminnya atau ininya. Kita nggak tahu. Gimana dari Mbak? Ada yang ngerasa aneh-aneh nggak Mbak? Mbak Tata. Mbak, cukup deh Mbak. Bang. Kita langsung closing aja yuk. Bro. Stop dulu. Jangan dong, bagus nih. Stop dulu aku bilang ini. Bagus nih. Ayo Bang Bul. Weh. Jangan. Coy. Jangan. Lu ngomong enak banget lu. Stop dulu. Please Bang, jangan Bang. Coy. Bagus nih Bang. Coy. Bang, bagus nih Bang. Hah? Bagus nih Bang. Enggak, stop dulu. Stop aku bilang. Jangan. Bang. Stop anjing lu. Terus. Lu di situ enak Mbak Tata. Mbak. Udah mati. Terus saya nih. Lu juga mati enggak lu?